Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, bilangan pasal 17 adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya di pasal 16, yaitu tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka bertiga menggugat posisi Harun sebagai imam besar Israel. Mereka menginginkan jabatan imam itu, sebab mereka berpendapat bahwa semua orang Israel harus punya kesempatan yang sama. Tuhan kemudian menghukum mereka dan semua orang yang mendukung pemberontakan itu, yang mati sangatlah banyak. Yang mati karena penyakit sampar ada 14.700 orang, dan itu belum termasuk yang mati karena ditelan bumi. Dan di pasal 17 ini, Tuhan ingin menyelesaikan masalah kepemimpinan ini secara permanen. Sengketa jabatan ini akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, tiap-tiap suku harus menyerahkan satu tongkat dengan ditulis nama pada tongkat itu sebagai nama yang diajukan untuk menjadi imam besar, termasuk suku Lewi yang diwakili dengan tongkat Harun. Jadi semuanya ada 12 tongkat. Kedua-belas tongkat itu kemudian dibawa ke kemah pertemuan dan diletakkan di hadapan tabut perjanjian. Di ayat yang kelima, Tuhan berfirman, "Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas, demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Tuhan akan memberikan tanda kepada siapa Tuhan akan memilih untuk menjadi imam bagi Tuhan. Nah, sesuatu yang kita harus pahami adalah jabatan di dalam pelayanan tidak bisa diinginkan oleh setiap orang. Hanya karena seseorang adalah orang Kristen, maka dia bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi pendeta atau gembala sidang. Itu sama sekali tidak benar. Menjadi hamba Tuhan adalah panggilan ilahi. Itu adalah merupakan pilihan Allah, otoritas Tuhan. Korah dan kawan-kawannya telah salah memahami kebenaran ini. Dia pikir asal seseorang adalah orang Israel asli, dia punya kemampuan kepemimpinan, maka dia berhak atas jabatan imam. Nah, Korah memang punya kemampuan kepemimpinan. Dia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dia punya pengaruh. Nah, itu sebabnya mengapa dia sanggup mempengaruhi dan menghimpun banyak orang untuk memberontak melawan Musa dan Harun. Tetapi dia salah besar. Tabernakel bukan organisasi duniawi, tetapi adalah organisasi ilahi. Tabernakel adalah organisasi yang kudus. Berpikir bahwa tabernakel harus menggunakan sistem demokrasi itu adalah salah besar. Tabernakel adalah pelayanan yang bersistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin, Allah yang disembah, dan Allah yang ditaati. Pelayanan ilahi seperti yang tergambar dalam tabernakel tidak bersifat kongregasional. Bukan jemaat yang berkuasa, bukan suara yang terbanyak, tetapi suara Tuhanlah yang harus ditaati. Nah, teman-teman, keesokan harinya, setelah Musa masuk ke kemah suci, maka dari 12 tongkat itu yang bertunas adalah tongkat Harun. Itu artinya apa? Itu artinya adalah Harunlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar. Tongkat Harun bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Tuhan kemudian memerintahkan Musa supaya menyimpan tongkat Harun itu di depan tabut perjanjian. Nah, apakah makna dari tindakan ini? Makna dari tindakan ini adalah sebuah ketetapan dan sebuah kesaksian bahwa jabatan imam besar yang ditentukan Tuhan atas Harun itu tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Harun adalah imam besar pilihan Allah. Nah, ketetapan ini sangat penting sampai-sampai Tuhan menghukum mati para pemberontak yang ingin mengambil jabatan imam besar
dari Harun. Harun adalah bayangan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung yang sejati. Tuhan Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia yang dipilih sendiri oleh Allah. Dan tongkat Harun yang bertunas menjadi gambaran yang indah dari kebenaran ini. Nah, ada 3 gambaran yang menggambarkan tongkat Harun sebagai gambaran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dari tongkat yang mati tumbuh kehidupan, tumbuh tunas. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang dipilih Allah karena dia adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian setelah Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas itu, yang berbunga dan yang berbuahkan buah badam, ditempatkan di tabut perjanjian sebagai sebuah kesaksian. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pendamaian bagi umatnya yang berdosa yang sudah diselamatkannya. Dan yang ketiga, tongkat Harun yang semula kering dan mati, kini akhirnya berubah menjadi tongkat yang bertunas, yang berbuahkan buah badam. Nah, ini menjadi gambaran dari Injil. Pemberitaan Injil yang semula diberitakan oleh murid-murid Yesus yang sederhana. Mereka adalah para nelayan, tetapi siapa sangka bahwa itu akan menjadi kabar pengharapan bagi semua orang. Jadi teman-teman, melalui bilangan pasal 17 ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi hamba Tuhan adalah panggilan agung dari Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah pilihan Tuhan, dan tongkat Harun yang bertunas menjadi gambaran bahwa Tuhan Yesuslah yang dipilih Allah untuk menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.